minumnya ya. Karena yang lagi botolnya itu, yang lucu itu. Nah, apakah setiap memberi varian yang sama memiliki rasa yang sama? Ya. Ya. Oh, iya. Mungkin dua kali tidak sama karena ukurannya berbeda. Ya. Tapi umumnya rasanya pasti sama. Ya. Karena apa? Dia memiliki standar ukuran yang sama. Ya. Oke. Lalu, misalkan kamu ingin membeli 5 dus apel. 5 dus apel dalam jumlah apa apel? Itu kita beli. Kilo. Ya, ada yang kilo. Ada yang daerah tertentu itu per butir. Jadi beberapa daerah itu satu butir, misalkan satu butir 10.000. Tapi umumnya kalian mengukurnya dalam satuan kilo. Ya. Nah, kita akan mempelajari ukuran tersebut. Kan yang kalian tahu 7 besaran pokok. Apa aja itu 7 besaran pokok? Dalam berat massa. Massa satuannya kilogram. Terus panjang satuannya meter. Lalu intensitas cahaya satuannya kandela. Terus 7 besaran pokok ya. Waktu satuannya second. Terus kuat arus. Kuat arus satuannya kuat arus ampere. Kecepatan. Kecepatan itu bukan besaran pokok, besaran turunan dari waktu, dari jarak per waktu. Kalian juga besaran turunan apa lagi? 7 besaran pokok. Jumlah zat satuannya mol. Satu lagi apa ya? Waktu. Sejak. Oke. Nah, yang kita bahas di sini adalah jumlah zat yang merupakan satuannya mol. Saat SMP kalian mempelajari hanya sebatas menghafal. Nah, sekarang ini kita akan melihat lebih jauh apa itu mol. Mol itu adalah ukuran yang digunakan dalam kimia. Kalau kamu mengetahui mol, maka akan banyak digunakan dalam perhitungan kimia. Perhitungan kimia seperti apa? Contoh dalam obat-obatan. Pastikan ada dosisnya. Nah, dosis tertentu itu dosis yang kalian ukur itu kita hitung dalam satuan mol. Tuh. Pernah kan kalian uji vitamin C? Pernah. Sudah kan? Nah, seperti itu. Nah, untuk mempermudah menghubungkan antara massa, volume, molaritas itu kayak tadi di dalam mixway apa itu namanya? Nah, di dalam mixway itu yang menentukan seberapa manis minuman yang kalian beli. Untuk lebih jelasnya kita lihat video ini ya. Oke. Karena Sampai keluar angka-angka. tampilkan itu ya. Mungkin di on dulu present show-nya. Nah, baru ke Bisa sambil dicatat ya, bisa sambil dicatat. Di Inggris.
Depending on what substance you're talking about. So if we atoms of carbon and of course that contains that valuable molecule carbon, then there must be 6.02 into the 23 atoms of carbon in that carbon. Because this number Avogadro's constant, and the reason for this specific number is that the mass of unmany particles or any substance will be exactly the same number as that substance's relative atomic or Diperhatikan aja. Ayo, apinya ditaruh dulu. Perhatikan. Apinya ditaruh. Which has the relative formula mass of 16 times 2, so 32, would weigh 32 grams. Or 1 mole of CO2 with a relative formula mass of 12 plus 16 plus 16, and so 44, would weigh 44 grams. But in all these cases, there will be 6102 and 10 to the 23 atoms or molecules. Because of this, we can create a formula which tells us that the number of moles in a sample is equal to the mass of that element or compound divided by its NR. So if we want to know how many moles there were in 42.5 grams of ammonia, we would do 42.5, which is the mass, divided by 14 plus 3 times 1, so 17, which is the NR of ammonia. And this will give us 2.5. So we know that there are 2.5 moles of ammonia in the 42.5 grams. We can also rearrange the formula to find the mass if we were given the number of moles. For example, what's the mass of 3 moles of carbon dioxide? Well, this time we'll multiply our 3 moles by the NR of CO2, which is 12 plus 2 times 16, so 44, which gives us 132 grams of CO2. We can also work out the mass of a particular element within a larger compound, like the mass of carbon in 3 moles of carbon dioxide. For this, all we do is take the number of moles, which is 3, and multiply it by the NR of carbon, which is 12. So 3 times 12, which gives us 36 grams of carbon in our 182 grams of carbon dioxide. And if you want to go one step further, you can subtract that 36 grams from the original 182 grams to find there must be 6 grams of oxygen. Here we can see that CO2 is only made up of carbon and oxygen. Now, the last thing we need to mention is that when you look at a chemical equation, you can think of them in terms of moles. So for this equation, we can think of 1 mole of magnesium reacting with 2 moles of hydrochloric acid to form 1 mole of magnesium chloride and 1 mole of hydrogen gas. And we can think of these as ratios. So if we started with 2 moles of magnesium, we would have to react with 4 moles of hydrochloric acid, and it would produce 2 moles of magnesium chloride and hydrogen gas. Anyway, that's all for today. So I hope you found it useful, and we'll see you next time. Okay. Oke, tadi sudah kita bahas dari video itu bahwa mol itu berkaitan dengan yang namanya apa atom atau yang dikatakan sebagai jumlah partikel. Dia berkaitan dengan jumlah partikel. Jumlah partikel itu bisa dalam satuan atom, bisa dalam satuan molekul, bisa dalam satuan ion. Kalau tadi karbon
Maka C itu adalah atom. Kalau tadi dia dalam bentuk CO2, dia dikatakan partikelnya adalah molekul. O2. Iya. Kalau O2 berarti dia molekul unsur. Ya. Kalau dia dari katanya O2 contohnya itu molekul unsur. Kalau dia berupa Ca2+, maka dia dikatakan sebagai ion. Itu. Ya. Selain kaitannya dengan jumlah partikel apa? Tadi yang menghitung dikaitkan dengan yang namanya Penyetaraan. massa. Ya. Bilangan Avogadro itu nanti berkaitan dengan jumlah partikel. Ya, berkaitan dengan massa. Nah, mol ini untuk gas juga bisa dikaitkan dengan yang namanya volume. Sudah pernah kita bahas sebelumnya di hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia sebelum PHB kemarin sudah kita bahas kan kaitannya volume, perbandingan volume, hukum Gay-Lussac ada. Nah, ini juga berkaitan dengan yang namanya mol. Lalu ada yang namanya polaritas. Polaritas atau konsentrasi. Nah, mol ini menghubungkan yang satu dengan yang lain. Dari volume jadi massa dihubungkan dengan yang namanya mol. Dari jumlah partikel ke volume dihubungkan dengan yang namanya mol. Dari jumlah partikel ke polaritas dihubungkan dengan yang namanya mol. Bisa ini nak? Jadi alangkah baiknya kamu memahami apa itu mol. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terus yang tadi kayak penyetaraan itu maksudnya apa ya? Nanti bisa digunakan dalam perhitungan kimia. Ya, setelah kamu mempelajari mol ini nanti digunakan dalam perhitungan kimia. Contoh yang tadi Bung sampaikan, dosis obat. Nah, perhitungannya berapa banyak komposisinya itu setelah mempelajari mol dia bisa digunakan dalam perhitungan kimia. Jadi contoh juga dalam pembakaran. Misalkan kamu ingin menghasilkan energi 2000 Joule, maka berapa banyak LPG yang harus tersedia? Itu nanti aplikasinya nah. Ya. Sekarang kita pelajari dasarnya dulu. Ada yang mau ditanyakan? Dipahami dulu nak sebentar. Saya. Oke. Sudah? Sudah belum? Sudah tidak? Nah, untuk memantapkan yang kamu pelajari, maka ibu anak kalian bisa berdiskusi dan menghasilkan produk secara berkelompok. Nah, kelompoknya sudah ditentukan beserta tugasnya. Setengah jam nak penyelesaian tugasnya. Nah, ibu jelaskan dulu. Ayo kita lihat, ibu bagi jadi 3 kelompok. Ibu rasa cukup waktunya? Semakin banyak yang berpikir, semakin banyak yang bekerja, akan cepat selesai. Ya, kelompok yang pertama
Nah, tugasnya itu di bawah mencari hubungan mol dengan jumlah partikel dan mencari hubungan mol dengan massa. Ya. Dibuat dalam PPT. Bisa ya? Vika, Jessica, Vika. Oke, bisa ya? Lalu yang kedua, merasa ini jiwa seninya kuat, jadi bisa membuatnya. Adiandra, Alberta, Anggun, Cindy, Daniel, Evelyn, Hannah, Tina, Adrin, sama Tiffany mengemas dalam poster hubungan dengan volume. Volume itu ada STP, RTP, dan volume gas ideal. Ada kalian sudah bisa mencarinya ya? Oke. Poster, satu lembar poster bisa ya? Gak usah di print, filenya aja nanti yang ditampilkan ya. Lalu, nah ini gue rasa kalian punya kemampuan untuk membuat video Papa habis. ya. Amanda, Alvia, Panji, Ezra, Noel, Sesya, Meisya, Joseph, Tere, sama Wahyu. Videonya gini nak, boleh kamu menjelaskan seperti guru, boleh. Atau kayak video tadi yang tulisan-tulisan tapi ada suaranya, boleh. Ya, gak usah nangis, diselesaikan besok. Menangis tidak menyelesaikan masalah. Ya. Satu video. Boleh pakai papan ini. Satu yang menjelaskan, ngomong, boleh. Terserah. Yang video jelas ini tugasnya masing-masing. Ya, poster. Satu PPT, kelompok 1 PPT, kelompok 2 dalam bentuk poster. Satu lembar, buat semenarik mungkin ya. Satu kelompok dalam bentuk video. Video bisa kamu praktek di sini, nggak usah malu. Wajah kalian yang ganteng, yang cantik itu pasti terlihat bagus. Karena dengan kalian dijelaskan sendiri, temanmu pasti lebih memahami. Sudah ya. Ada yang mau ditanyakan ini? Video itu langsung full semua menjelaskan apa? Ya enggak lah, beberapa aja perwakilan. Ya. Oke, boleh mulai kerja secara kelompok, duduknya berkelompok ya. Needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's the season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when yeah. I get so tired of making me take a night, predicting it's all that I'll do cause of you. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess the seasons change. Bagaimana perasaannya mengerjakan dengan berbagai cara yang berbeda? Ya. Saya memang beda-beda. Ada yang PPT, ada yang poster, ada yang video. Ibarat dengan berbagai cara yang berbeda ini kalian memperoleh ilmunya. Ingat bahwa 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ya, angka 6,02 kali 10 pangkat 23 dihafalkan ya, nggak akan ada keterangan di soalnya. Ya, oke. Kamu tahu bahwa mol sama dengan massa per AR atau massa per ml. Kalau dia berupa karbon, berupa unsur, maka dia per AR. Saya kaitan mol sama massa, tadi sudah dijelaskan oleh temanmu. Sekarang kaitan mol dengan volume dalam kondisi STP, maka V sama dengan
kalikan 22,4. STP itu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. ATM itu atmosfer, 1 atmosfer. Paham ya? Lalu kalau dia kondisi RTB, ruangan, suhu dan tekanan ruangan, dia 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, maka rumusnya V sama dengan N kalikan 24. Kalau dia berupa gas ideal, umumnya secara umum nggak STP, nggak RTP, tapi dia menggunakan rumus gas ideal, V sama dengan nRT per P. Ya, kalau dibandingkan dengan gas lain, diperoleh V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Bisa ini nak? Dengan catatan bahwa dia diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Gas-gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Sekarang yang kelompok terakhir menjelaskan bahwa ada namanya molaritas. Molaritas ini berkaitan dengan larutan. Ya, sudah dijelaskan bahwa banyaknya mol zat terlarut dibagi volume larutan. Maka M sama dengan N per V. Banyaknya mol zat terlarut dibagi volume larutan. Contoh soalnya sudah ada. Berapa molaritas larutan? Dia masanya 5,85 gram dalam 500 ml air. Nah, dihitung cari molnya dulu baru dapat molaritasnya. Bisa sampai sini nak? Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oke. Demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Berikutnya hari Jumat kita akan latihan soal. Terima kasih masukannya dan juga pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu.